ada kader Golkar yang mendirikan relawan Anies. Pro dan kontra terjadi. Apakah ini akan membesarkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, atau ini untuk menjatuhkan Anies Baswedan, atau akan mendiskreditkan Golkar dari perpolitikan 2024? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sesudah HUT Golkar ke-38 ada sebuah dinamika. Ya, kalau dinamika itu kan biasa ya. Tapi ini 1-2 hari pasca HUT ada beberapa orang yang menamakan relawan Anies dari Partai Golkar. Akhirnya teman-teman elit Partai Golkar merespon, ya jangan pakai nama-nama Golkar dong. Tapi sebenarnya ini itu cara menjatuhkan Anies Baswedan dari proses menuju 2024, atau memang mereka itu sadar dan kemudian mendukung Anies Baswedan supaya ya apa yang menjadi idolanya menang. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas dan kita analisa seperti apa yang sebenarnya. Pertama kita lihat di CNN Indonesia. CNN itu bicaranya Golkar jengkel kader dari relawan Anies, jangan bawa nama partai. Wah, ini kalian yang membawa nama-nama partai diingatkan para elit Golkar. Selanjutnya kita lihat di Detik ya. Golkar ogah dikaitkan dengan kader di Go Anies. Kuningnya gak Ciami, kuningnya hanya Ciami. Ya, kalau ini yang berkomentar Mbak Mutia Hafid yang kemarin sebagai salah satu ya wartawan atau presenter sih televisi swasta di negeri ini. Kemudian yang terakhir kita lihat Tempo.com, ada kader Golkar dirikan relawan Anies. Davi Laksono, jangan bawa nama partai. Ayo pilih mana? Semuanya kita ungkap, tapi berawal dari Tempo.com. Ada kader Golkar dirikan relawan Anies. Davi Laksono, jangan bawa nama partai. Tempo.co Jakarta, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Davi Laksono menanggapi munculnya relawan Go Anies, pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang mengaku sebagai kader partai itu. Davi mengingatkan agar para kadernya jangan bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh partai. Wah, ini adalah kader betulan atau tidak, yang pasti sudah diingatkan oleh Davi Laksono sebagai salah satu pimpinan di DPP. Jangan ada siapapun yang membawa nama partai untuk kepentingan dan sikap politik pribadi, apalagi bila bertentangan dengan kebijakan partai, katanya dihubungi di Jakarta pada hari kemarin. Davi menegaskan sejumlah kader Golkar yang ikut kelompok itu tidak merepresentasikan partai. Partai Golkar hingga kini belum mengumumkan dukungan kepada calon presiden. Bila mana ada kader yang melenceng ke kebijakan partai, itu adalah perlawanan akan sikap partai, dan itu adalah pembangkangan. Ngeri disebut sebuah pembangkangan terhadap sebuah partai. Sebelumnya sejumlah kader dan simpatisan Partai Golkar mendirikan relawan Go Anies untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024. Koordinator nasional relawan Go Anies, Sirojudin Abdul Wahab, mengatakan pendirian organisasi ini tak terlepas dari Partai Golkar. Mengutip survei, Sirojudin menyebut sebagian besar pendukung Anies merupakan pemilik Partai Golkar pada pemilu 2019.
dari mulai hasil pemilu Partai Golkar pada 2019, 17 juta pemilih yang memilih Anies, 26%, ini menjadi titik awal pergerakan kita. Pecinta masa depan negeri, itulah Sirajuddin Abdul Wahab yang berawal dari pemilu 2019. Clear kan? Ini adalah pertama, Go Anies merupakan bagian dari Golkar. Maksudnya dia menjadi bagian struktur di Golkar dan simpatisan Golkar yang merasa ya dirinya perlu memberikan dukungan terhadap Anies Baswedan. Kedua, berangkatnya adalah karena pemilu 2019 dan dia melihat ya pemilihnya Anies, pemilihnya Golkar itu relatif sama. Maka pada kesempatan ini tidak ada salahnya karena mungkin berdasarkan pada demokrasi itu yang berdasarkan pada konstituen, bukan berdasarkan pada elit. Kemudian yang ketiga, bahwa Davi Laksono sebagai ketua DPP mengatakan kader-kadernya, itu kan menandakan bahwa memang kadernya. Apakah iya atau tidak, pecinta masa depan negeri, itulah sebuah dinamika yang terjadi di Partai Golkar dan di Anies Baswedan. Pertanyaan saya pada awal tadi kan yang mungkin perlu dijawab, apakah hal ini sebagai alat untuk memenangkan Anies dari para simpatisan Partai Golkar atau struktur Golkar yang ada, atau sebaliknya ini sebagai alat untuk menjatuhkan Anies Baswedan. Ada dua kemungkinan yang terjadi ketika muncul Go Anies dari relawan Partai Golkar ini. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kadang-kadang kalau berbicara politik itu kan antara A dan B itu tipis-tipis. Antara mendukung dan menolak itu tipis. Antara mendukung tapi menjatuhkan itu tipis. Atau antara mendukung dengan bagaimana sampai menang itu tipis. Sehingga semuanya perlu kita antisipasi apakah itu sebuah dukungan secara benar atau sebuah dukungan untuk menjatuhkan Anies Baswedan. Kalau menurut saya sih, pertama, Partai Golkar sesudah melaksanakan HUT ke-58 kemarin pada waktu proses HUT melaksanakan sebuah komunikasi politik yang sangat tinggi. Komunikasinya itu ya antara Pak Airlangga Hartarto di depan para pimpinan partai politik dan lebih khusus adalah Pak Jokowi. Beliau menyampaikan Koalisi Indonesia Bersatu belum memutuskan dan akan memutuskan siapa yang jadi capresnya. Sampai disindir oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Jangan terburu-buru untuk memutuskan capres, begitu juga jangan berlama-lama memutuskan capres. Kalau jangan terburu-buru itu pasti sindiran kalian dalam tanda kutip untuk Nasdem dan Partai Gerindra. Kalau jangan lama-lama itu salah satunya adalah Partai Golkar, mungkin juga untuk PDI Perjuangan mungkin. Ya karena Pak Jokowi tidak menyampaikan secara detail kan. Pokoknya jangan lama-lama, jangan terburu-buru dan jangan lama-lama. Pecinta masa depan negeri. Sehingga kembali kepada HUT itu, komunikasi antara Pak Airlangga Hartarto dengan Pak Jokowi itu menunjukkan bahwa belum ada sebuah keputusan mengarah kepada siapa, meskipun sudah ada tanda-tanda. Ketika menjelang HUT 58, Mas Ganjar, saya siap nyapres. Oh, itu pasti ada tanda-tanda. Apakah iya atau tidak? Yang menjadi masalah kedua, sesudah ada saya siap nyapres,
maka muncul yaitu relawan Go Anies. Relawan Go Anies, oh ini adalah kelihatannya ada hubungannya dengan saya siap nyapres. Mungkin iya, karena kalau saya siap nyapres dan kalau diusung oleh partai, maksudnya koalisi Indonesia Bersatu, maka yang terjadi ketika ada relawan Go Anies itu adalah salah satu cara untuk menjatuhkan Anies Baswedan. Mengapa? Analisa ini muncul karena ya saya siap nyapres kemudian didukung oleh taruhlah misalkan ini koalisi Indonesia Bersatu. Namun kalau tidak dihubungkan dengan itu, maka keberadaan relawan Go Anies itu adalah ya ada sebuah jawaban dari kader-kader Partai Golkar untuk menampilkan terbaik siapa yang menjadi pemimpin di negeri ini. Kalau kita melihat perkembangan Partai Golkar mulai reformasi khususnya, itu kan bagaimana bisa menjadi bagian dari pemerintah. Jadi berbeda dengan PDI Perjuangan pada waktu Orde Lama ya, Orde Baru. Sepanjang Orde Baru, PDI Perjuangan merupakan partai oposisi pemerintah. Diberi kue sedikit pun tidak mau kalau tidak menjadi pemerintah. Berbeda dengan Partai Golkar yang ketika ada rezim pemerintah baru, maka keinginannya tetap menjadi bagian dari pemerintah. Caranya adalah, salah satunya adalah ada elit partai yang misalkan mendukung si A, elit partai yang mendukung si B, ataupun yang lainnya. Jadi akhirnya dukungan dari Partai Golkar terkadang antara yang secara formal dan yang tidak formal itu berbeda. Kita masih ingat pada waktu bagaimana pemilu 2024 kita masih ingat Pak Wiranto sebagai capresnya Golkar. Waktu itu selanjutnya elit partai yang lainnya memberikan dukungan kepada yang lain. Kemudian pada waktu pemilu selanjutnya dan itu terjadi. Sehingga kalau kita belajar dari situ, maka ya demokrasi di Partai Golkar itu adalah dipraktekkan. Semuanya diberikan kesempatan untuk menampilkan, meskipun terkadang sampai ya dia diberhentikan dari partai ataupun dia diberikan kesempatan di partai lebih. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang dalam dunia demokrasi itu memang bebas ya. Dalam hal mendukung itu ada sebuah kebebasan. Loh, ini kan berbeda antara struktur partai, ini partai dengan masa partai. Ya, aturan partai pasti ada, keputusan partai pasti ada. Namun sebelum ada sebuah keputusan, pasti rakyatnya, pendukungnya atau simpatisannya akan berpikir yang lain. Kembali kepada semuanya, ada beberapa kemungkinan ini terjadi, maka merespon terhadap relawan Go Anies kemarin, endingnya menurut saya sih itu adalah dinamika di Partai Golkar yang setiap orang mempunyai keinginan untuk menampilkan terbaik pemimpin negeri ini. Tapi seandainya sampai kepada bahwa ini adalah untuk menjatuhkan, ya mungkin aja itu terjadi. Tapi kalau menurut saya sih masih mengarah kepada ini ada sebagian kader Partai Golkar yang menginginkan terbaik dan kebetulan tidak terlibat dalam proses menentukan secara struktural. Dan kalau ini adalah pada 2024 menjadi pemenangnya, kemungkinan pasca 2024 dia menjadi elit yang di posisi elit Partai Golkar. Namun kalau kalah, alamat dia akan habis. Maksudnya dia bukan menjadi elit di Partai Golkar dan yang sebagian lain yang menduduki Partai Golkar tersebut. Itulah dinamika partai yang terjadi, sehingga berdasarkan demokrasi
Meskipun ada struktur partai, ada pimpinan di DPP, semuanya masih fleksibel, semuanya masih dinamis. Keputusan nanti akhirnya di struktur pasti di elit partai, adapun kultur kemungkinan sedikit banyak ada perbedaan, meskipun resiko akan terjadi pada yang berbeda tersebut. Kalau dihubungkan dengan Anies Baswedan, ya semuanya pasti ingin memberikan sumbangsih dalam proses peradaban membangun negeri ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.